semua orang tuanya bekerja ya. Karena dengan bekerja, kebutuhan hidup Ananda pasti dipenuhi oleh orang tua ya. Pekerjaan orang tua Ananda pasti berbeda-beda. Coba Ibu mau tanya dulu, kita coba cari informasi ya kepada teman Ananda, apakah pekerjaan orang tuanya sama atau berbeda. Sekarang Ibu mau tanya coba kepada Cika. Coba Cika nyalakan mikrofonnya. Ibu mau bertanya dulu ke Cika. Cika, apa pekerjaan orang tua Cika? Ibu mau tahu nih, teman-teman. Pekerjaan orang tua saya, kalau bapak saya itu PP Urban. Kalau mama saya rumah tangga. Oke, ulangi lagi. Siapa tahu temennya ada yang belum jelas. Papa pekerja apa? Papa bekerja PP Urban. Kalau mama bekerja sebagai ibu rumah tangga. Oke, tempat papahnya Cika bekerja di mana? Di Bekasi. Di Bekasi, oke. Sekarang Ibu keep dulu jawabannya Cika ya. Ibu sekarang mau lanjut tanya kepada Afdal. Afdal, dengar Ibu? Afdal, coba. Apa pekerjaan orang tua Afdal? Orang tua saya, ayah saya kerja sebagai pembuka warung nasi. Dan mama bekerja rumah tangga dan menjaga toko di pasar bersama ayah. Oke, berarti bisa dikatakan wirausaha ya, atau pedagang saya. Berarti tempat kerjanya tadi sudah disebutkan sama Ananda sudah simak semua bahwa pekerjaan antara orang tua Afdal dan juga orang tuanya Cika ya itu berbeda. Jadi tidak semua pekerjaan orang tua itu sama. Apapun pekerjaan orang tua Ananda, ya, Ananda harus bangga dengan pekerjaan orang tua Ananda. Karena dari pekerjaan orang tua Ananda tersebut bisa memenuhi kebutuhan yang Ananda mau. Ya, baik. Selanjutnya Ibu akan menampilkan gambar pekerjaan. Coba kalian tebak pekerjaan apa yang ada di layar handphone Ananda semua. Apakah sama dengan pekerjaan orang tua Cika maupun orang tua Afdal? Oh, kita lihat ya. Nah, kamu sudah Layan bun. ini Layan. Terima kasih Rindu. Mohon maaf ya Rindu, tolong jangan tiup-tiup mikrofonnya. Jadi terlihat di sini, ya. Katakan sekali lagi, kamu sudah kelas 4, jadi bisa disiplin. Ya, Nak? Oke. Tadi betul bahwa yang Ananda katakan bahwa ini adalah pekerjaannya namanya nelayan. Ada di sini yang orang tuanya bekerja sebagai nelayan? Tidak. Tidak, Bu. Oke. Tidak, Bu. Oke. Jadi ini adalah tadi Anda katakan nelayan. Coba Ibu mau bertanya kepada saya, kira-kira tempat kerja pada gambar yang ada di layar itu kontraksi, tempat bekerjanya di mana? Dan ada yang di laut, ada yang di sungai, ada yang di laut, ada di laut, terus mau sekali, tidak usah berulang kali. Sepertinya apa ya?
manfaat pekerjaan nelayan bagi kalian. Dengarkan pertanyaan itu. Apa manfaat nelayan bagi orang lain? Bisa memakan ikan, Bu. Memakan ikan. Manfaat nelayan memakan ikan. Tidak, Bu. Menjual ikan, Bu. Nelayan dari menangkap Menjual ikan, Bu. Menjual. Ikan, Bu. Dan menjual ikan. Jual ikan, Bu. Oke. Ikan yang dapatkan Dan ikan, Bu. Terima kasih jawabannya. Sekarang silent kembali. Silent kembali. Oke. Terima kasih kepada Ananda yang tadi sudah sharing ya, sharing penjelasan tentang pekerjaan-pekerjaan dan juga manfaatnya. Berarti pelajaran pada hari ini adalah pelajaran tentang nelayan dan juga kepala sekolah. Karena itu ada dua teks ya, dua teks baca, teks dibaca. Mengapa orang Bentar. adalah Sebentar. Tidak ada yang bersuara dulu. Kalau membaca itu dalam hati dulu, Nak. Ini sudah kelas 4 bukan kelas 1 ya. Katakan lagi, tolong Ananda lebih tertib. Ya, karena ini juga ada penilaian dari guru kelas Ananda. Sekarang yang itu tolong membaca wacana yang kalian baca layar. Oke. Nah, sekarang Ibu mau minta apa? Akila coba baca dulu. Agak gedean dikit Akila suaranya. Gedean dikit. Beliau lahir di Labuan Maluku Utara di sekolah murid-muridnya dapat belajar dan bersama dapat mempersoalkan asal-usul semua unik baik bersifat maupun kecerdasan. Ini adalah penduduk kecerdasan. Ia seorang anak yang bisa membaca, percaya diri dan berpidato. Ini Sudin mengalami pengalaman berharga melalui lomba pidato yang berisik. Jangan berisik. Dalam hati dan dana berisik. Sudin yang berarti setiap hari semakin dekat ke hari lomba. Awali risau, andai saja gajinya cukup untuk baik Sudin ke kota, pikirnya. Hingga suatu sore terlintas ide di benaknya. Di Dan berisik. Hampir semua pohon dan siap panen. Karena ia mempunyai guru penjaganya ialah murid kelas 4, 5, dan 6. Mereka bergotong royong memanen pisang. Dan pada hari Senin pagi, Tadi kan bikin situ sama Bu Indri juga jangan pada berisik.
Hanya yang baca belum. Bacanya di dalam hati. Lurah, dinas pendidikan serta ketua RT dan ketua RT. Nggak disuruh baca aja dalam hati. Tentang apa yang dirasakan Pak Weli. Sikap disiplin. Weli ingin menyelamatkan sekolah murid 4, 5, dan 6 sudah dilakukan untuk menjadi pejabat supaya yang dimulai ia sampaikan bahwa dana hasil bapak digunakan untuk mengirim Udin mengikuti lomba pidato di kota dan terharu menyaksikan Pak Weli lomba pidato di kota Timur Negeri. Tekad serta usaha mendukung kemajuan muridnya terus menyentuh hati. Dalam sekejap lelang dana yang terkumpul lebih cukup untuk memberangkatkan Sudin didampingi Pak Seto guru kelasnya berangkat ke kota. Sudin berhasil mempersembahkan juara pertama lomba pidato untuk Sitiat, usaha Weli dan seluruh keluarga. Oke. Suara roti. Akila telah membaca wacana tentang Pak Weli kepala sekolah. Ya, sekali lagi Ibu minta deh agar tidak ada berisik. Tolong di-mute semuanya. Dalam hitungan ketiga semuanya mem-mute mikrofon. Jadi semuanya fokus mendengar satu suara saja. Ibu hitung sampai 3. 1, 2, 3. Mute semuanya. Tolong itu yang namanya Listiana di mute, Afdal di mute, Virus di mute, 540856 di mute. Ya. Jadi tidak ada terdengar suara lagi. Biar lebih konsentrasi. Nanti ketika Ibu tadi kan sudah dikatakan oleh Bu Gali rules-nya, peraturannya. Jika guru bertanya baru menjawab. Ini Listiana, tolong ya Listiana siapa ya? Nabila Tria, tolong ya ibunya, mama bantu untuk mute dulu ya mikrofonnya. Ya. Dimatiin dulu mikrofonnya jadi biar tidak ada suara-suara. Ya. Oke, nanti ketika Ibu bertanya kepada satu orang, baru mikrofonnya dinyalain. Tadi Bu Gali juga sudah memberikan informasi. Ya, Nak? Nah, begini kan mungkin Ananda jadi lebih fokus mendengarkan Ibu. Tadi teman Ananda telah membaca perwakilan dari kelas 4A, ya, yaitu Akila telah membaca wacana teks tentang Pak Weli kepala sekolah. Ya, sekarang setelah tadi membaca berarti kalian sudah menyimak dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan Ibu lontarkan kepada Ananda semua. Tadi di dalam cerita itu pasti ada unsur-unsurnya ya. Kemarin sudah sempat belajar. Ada unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang terjadi di dalam cerita. Ada tokoh, ada watak, ada alur, ada tema, sudut pandang, diksi ya. Itu adalah termasuk unsur-unsur intrinsik dalam sebuah cerita. Sekarang yang mau Ibu tanyakan kepada Tony. Coba Tony, sebutkan tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita Pak Weli kepala sekolah. Yuk Tony, nyalakan mikrofonnya. Tony Sumantri. Yuk, Tony. Silakan dinyalakan mikrofonnya.
Sudin, Pak Weli, Sudin, Dan- Pak Weli, seluruh warga sekolah. seluruh warga sekolah. Sudin, Pak Weli, seluruh warga sekolah. Kita coba kepada Hirzi. Jawabannya Tony sudah sesuai atau kurang tepat? Sudah semuanya tokohnya disebutkan? Tokoh itu adalah yang terlibat semua di dalam cerita. Tadi Sudin, Pak Weli, sama siapa tadi Tony ya menyebutkannya? Ada yang masih kurang? Masih ada yang kurang disebutkan oleh Tony. Ya, yaitu tadi Pak Weli sudah benar, Sudin sudah benar, Pak Seto, ya. Lalu Dewan Guru yang lain, lalu ada Kepala Dinas Pendidikan, ya, Ketua RT, Ketua RW, siswa kelas 4, 5, dan 6. Itu adalah termasuk tokoh. Nah, iya, pintar, pejabat, termasuk tokoh dalam cerita Pak Weli kepala sekolah. Oke, sekarang kita lanjutkan kepada Sauki. Sauki, coba jawab pertanyaan Ibu, apa yang diharapkan oleh Bapak Weli? Apa yang diharapkan oleh Bapak Weli dari cerita Pak Weli kepala sekolah? Sauki, silakan dinyalakan mikrofonnya. Bapak Weli. Yo, apa yang diharapkan oleh Bapak Weli? Pak Weli ingin mengharapkan Pak Weli ingin menyelenggarakan lelang pisana di sekolah. Oke, menurut Sauki adalah Pak Weli akan mengadakan lelang pisang di sekolah. Itu yang diharapkan. Oke, kita keep jawabannya. Ya, jawabannya Sauki kurang tepat ya. Yang diharapkan itu kan tadi kenapa Pak Weli melelang pisang? Karena ingin mendaftarkan lomba Sudin. Jadi yang diharapkan adalah Sudin mendapatkan pengalaman pada saat lomba berpidato. Jadi itu yang diharapkan Pak Weli. Oke, kenapa sih? Ada yang bisa membantu Ibu? Mungkin salah satu. Ibu akan lontarkan pertanyaan. Siapapun boleh menjawab, satu orang saja ya. Mungkin dari kelas 4D. Coba ya, Haman. Ya, Bu. Mengapa Pak Weli memiliki harapan dari Sudin? Mengapa Pak Weli mengharapkan tersebut dari Sudin? Karena Pak Weli ingin Sudin menang lomba. Karena Pak Weli ingin Sudin menang lomba. Belum tepat. Coba Ibu tanya dari anak murid Ibu deh. Coba Julia, kenapa Bapak Weli memiliki harapan kepada Sudin? Ayo Julia, aktifin mikrofonnya. Julia ada? Ada, Bu. Ada. Yuk, tadi sudah sempat membaca. Kenapa Bapak Weli memiliki harapan kepada Sudin? Yuk, karena Pak Weli
Ayo jawab saja seitunya Julia, jadi tidak menunggu lama. Tidak apa-apa mencoba. Karena Pak Weli mendaftarkan Udin sebagai peserta lomba, Bu. Harapannya. Oke, jawaban Julia kita skip. Kurang tepat ya. Raise hand Fadlan, Muhammad Fadlan mau membantu temannya Julia menjawab, boleh. Aktifin mikrofonnya. Karena Pak Weli ingin Sudin memperoleh pengalaman berharga. Iya, bisa juga seperti itu karena Pak Weli ingin Sudin mendapatkan pengalaman berharga. Selain itu, Pak Weli melihat bakat atau potensi dari Sudin karena Sudin sering membaca, makanya Pak Weli yakin besar harapan bahwa Sudin akan menang ya pada lomba tersebut. Oke, sudah tentang tokoh-tokohnya ya, sudah tentang tokoh-tokohnya. Selanjutnya nanti tugas Ananda. Tadi kan Ibu sudah memberikan arahan di awal bahwa Ananda harus menuliskan pendapat tentang cerita secara rinci ya, baik lisan maupun tulisan. Jadi nanti tugas Ananda yang dikumpulkan ke Ibu, tuliskan pendapat Ananda tentang cerita Pak Weli kepala sekolah ya. Nanti Ananda tulis di buku, dikumpulkan seperti biasa japri ke Ibu ya. Nanti Ananda mengemukakan pendapatnya ya. Kalau Ibu tanya satu-satu akan menyita waktu. Oke? Kirim ke siapa, Bu? Kirim ke Ibu. Kalau misalnya itu bisa ke Bu Gali, tapi nanti ditanyakan kembali ya. Bu Gali untuk yang kelas 4D. Oke, kita akan melanjutkan kembali ya. Ibu akan flashback kembali tadi tentang pekerjaan orang tua dari Sika dan Afdal ya. Ibu tadi sudah berpesan kepada Ananda semua bahwa Ananda harus bangga apapun itu pekerjaan orang tua Ananda ya. Mau orang tuanya, mohon maaf, misalnya driver online, itu tidak apa-apa. Ya, karena walaupun driver online yang penting halal dan bisa memenuhi kebutuhan hidup kalian. Ya, selain itu ada lagi mungkin yang orang tuanya bekerja di pabrik sebagai buruh. Tidak usah malu, ya, harus bangga. Apalagi misalnya, contohnya ibunya adalah asisten rumah tangga, mohon maaf, itu berarti tidak apa-apa ya. Ananda juga harus bangga. Pedagang, apapun jenis pekerjaannya Ananda harus bangga. Ya, seperti ada yang pada gambar. Ya, di sini ada seorang ayah, ya, ayah dari orang lain. Dia adalah pekerjaannya nelayan, tetapi anaknya sangat bangga kepada ayahnya. Kenapa sih anaknya bisa bangga terhadap pekerjaan ayahnya? Ya, kita simak baik-baik pada teks berikut. Alasan kenapa anaknya bangga. Mungkin dari hasil yang diperoleh atau usaha orang tuanya, jadi membuat anak tersebut bangga terhadap orang tuanya. Yuk, kita simak bersama-sama. Ayah bekerja sebagai seorang nelayan tradisional. Ayah tinggal di kampung nelayan. Ayah pergi melaut pada malam hari. Ayah berlayar, ayah harus menghadapi ombak dan badai di laut. Karena hanya menggunakan sampan, ayah tidak dapat pergi melaut terlalu jauh. Tangkapan ikan ayah kadang banyak, kadang sedikit. Semua bergantung pada cuaca. Sampan ayah tidak perlu membeli bahan bakar. Aku mendengar sekarang ada nelayan modern, kapalnya lebih besar, dan menggunakan bantuan mesin sehingga tidak mudah terguncang ombak. Kapal ini menggunakan mesin sehingga memerlukan bahan bakar.
Banyak pemilik kapal tidak memperdulikan penggunaan bahan bakar. Ada yang boros sehingga mencemari lingkungan perairan. Mereka bisa berlayar ke laut lepas sehingga tangkapan ikannya banyak. Alat penangkap ikan mereka berupa jaring dan juga radar yang bisa mendeteksi kumpulan ikan, bahkan ada yang menggunakan bom. Jadi, anak tersebut bangga kepada pekerjaan orang tuanya karena usaha orang tuanya ya, sampai menghadapi ombak. Kalau menghadapi ombak berarti kan antara hidup dan mati. Begitu pula dengan orang tua kalian, bekerja pasti namanya mengorbankan apapun itu ya untuk memenuhi kebutuhan hidup kalian. Ya. Oke, sekarang Ananda buka halaman 54 buku Ananda ya. Tadi telah membaca teks yang Ibu bacakan. Sudah membuka halaman 54 ya. Kita akan sharing bersama-sama tentang pertanyaan-pertanyaan yang ada pada halaman 54. Coba Zahra nyalain mikrofonnya. Apa yang digunakan oleh nelayan tradisional untuk menangkap ikan? Ya, jadi tadi di cerita tadi ada dua ya, ada nelayan tradisional dan ada nelayan modern kalau kamu simak. Ya, berarti apa yang digunakan oleh nelayan tradisional untuk menangkap ikan? Yuk, coba Zahra jawab. Nyalakan mikrofonnya. Sampan dan jaring. Sampan dan jaring. Pintar, hebat, tepat, cepat. Oke, selanjutnya. Saya mau tanya kepada Ensa. Ensa, apa yang digunakan nelayan modern untuk menangkap ikan di laut? Apa yang digunakan nelayan modern untuk menangkap ikan di laut? Yo Ensa masih ada? Apa keluar? Ada? Nggak tahu, Bu. Apa ayo? Dulu Ensa dulu sebentar. Habis itu nanti kalau Ensa kurang pas baru kita revisi. Nanti ketutup kakak. Oke. Udah. Kapal besar dan Kapal besar. Ayo. kapal besar dan radar. Kapal besar, radar. Udah? Oke. Ya, Bu. Sudah, tetapi masih ada yang kurang lengkap. Oke, Hamam mau melanjutkan, boleh? Apa? Kapal besar, radar. Saya mau melanjutkan, Bu. Pukat harimau. Pukat harimau, pintar. Tepat, terima kasih Hamam sudah melengkapi jawabannya Ensa. Ya, Ya, Bu. tidak apa-apa Ensa. Sudah memberikan jawaban yang benar walaupun masih ada yang kurang lengkap. Jadi yang digunakan adalah kapal besar. Tadi yang sudah disebutkan, pukat harimau, radar, dan juga bom, ya, bom ikan. Oke, tentang wacana soal-soal tentang wacana sudah sini saja ya, sudah cukup pertanyaannya karena tadi sudah dijawab oleh Ananda semua ya. Tadi di dalam wacana ini ada dua nelayan, ada nelayan tradisional Aku dan kan satu tadi pagi. nelayan modern ya. Dua pekerjaan ini sama-sama nelayan, pasti ada persamaan dan juga ada perbedaannya. Di sini Ibu akan menampilkan persamaan dan perbedaan antara nelayan tradisional dan juga nelayan modern dengan menggunakan diagram Venn. Ya, kalau Ananda
sudah melihat buku, pasti Ananda tahu bahwa diagram Venn itu adalah sebuah saran. Ya, pasti sudah pernah membuat tentang diagram Venn. Sudah pernah, Bu. Sama. Pernah pasti. Nah, di sini adalah persamaan dan perbedaan nelayan modern dengan nelayan tradisional. Yang arah di sini, ya, yang ada kursor Ibu, ada tanda panah. Ini adalah perbedaan. Tengah-tengahnya persamaan. Perbedaannya kalau nelayan tradisional tadi sudah dikatakan oleh Zahra bahwa menggunakan sampan, ya, lalu mengandalkan tenaga angin dan pasang surut air laut. Yang ketiga, jumlah hewan laut yang ditangkap lebih sedikit karena alatnya yang digunakan sangat sederhana. Yang keempat, membutuhkan banyak waktu dan juga tenaga. Yang paling penting adalah ramah lingkungan. Sedangkan nelayan modern menggunakan kapal yang besar. Aku tinggalin duit Mengandalkan mesin bermotor pada kapal. Yang ketiga, jumlah hewannya, ikannya, hewan-hewan laut ditangkapnya lebih banyak. Karena alat yang digunakan lebih canggih. Yang keempat, menghemat tenaga, menghemat waktu. Lalu jika digunakan terus-menerus, ya, atau secara berlebihan, itu dapat merusak lingkungan atau merusak ekosistem yang ada di laut, kehidupan yang ada di laut. Lalu, Bu, persamaannya apa? Nih, sama-sama menangkap hewan di laut dan menghadapi ombak dan juga badai. Oke. Tadi sudah dikatakan oleh Hamam, ya, bahwa tadi nelayan modern menangkapnya menggunakan pukat harimau dan juga ada juga menggunakan bom. Ya, sekarang kita lihat itu apa sih, Bu, pukat harimau dan juga bom ikan. Nih, lihat sama-sama. Nih, bom ikan seperti ini. Ketika dilempar akan meledak di dalam laut, ya. Jadi bom ikan itu adalah bahan peledak untuk menangkap ikan. Cara ini dapat menyebabkan hancurnya terumbu karang dan juga habitatnya. Kalau habitat ikan rusak, maka ikan-ikan tidak ada lagi, ya. Oke. Yang kedua, pukat harimau. Pukat harimau Jaringnya sangat besar dapat. Jaringnya besar. Jaringnya besar dapat menjaring semua makhluk hidup. Lalu kalau misalnya alat itu digunakan secara berlebihan, ada akibatnya bagi kelestarian lingkungan sekitar. Ya, kalau penggunaan bom ikan, Bom mengandung bahan kimia mencemari air laut, ikan-ikan bisa cepat mati. Ledakan bom tadi Ibu sudah katakan menghancurkan terumbu karang dan ekosistem di dalam atau di bawah laut. Yang ketiga, ledakan bom membunuh semua hewan laut di sekitarnya, termasuk anak-anak ikan yang pada baru lahir dan juga terumbu karang. Kalau pukat harimau itu pasti ada akibatnya jika terus-menerus digunakan. Ya, pukat harimau yang besar dapat merusak terumbu karang, sama-sama merusak ekosistem laut. Ya, jadi menggunakannya alatnya sebaiknya menggunakan alat nelayan tradisional karena tidak merusak ekosistem laut. Hewan laut ikut terjaring sehingga jumlahnya semakin berkurang. Punah. Anak ikan ikut terjaring sehingga mengganggu kelestarian berbagai jenis ikan. Semuanya keambil, ya. Oke. Semuanya ikan keambil jadinya mengakibatkan berbagai jenis ikan kelestariannya terganggu. Ngomong-ngomong soal ikan, pasti di sini Ananda suka makan ikan? Suka.
Oke. Suka, Bu. Aku juga pelihara ikan, Bu. Ada yang Suka, Bu. Suka, Bu. Suka, Bu. Suka, Bu. Suka, Bu. Suka, Bu. Suka. Suka, Bu. Suka, Bu. Iya, ikan memang favorit semuanya ya. Karena kalau kita memakan ikan akan membuat kecerdasan kita bertambah. Jadi pinter. Jadi pinter. Ya, kecerdasannya bertambah. Ya, jangan ikan salmon aja Bu, karena yang katanya kalau makan ikan salmon bisa makin pinter. Tidak. Kembung Saya ikan kalau salmon sukanya mentah, Bu. Kasih kecap asin. oh, kayak sushi. Ya, bisa. Ya. Tetapi kan kalau Tapi ikan suka salmon, ikan gurame, Bu, digoreng. iya, salmon kan cukup mahal. Jadi yang murah meriah, yang bisa menambah kepintaran juga ada ikan kembung. Ya. Jadi kembung tidak masalah dimakan. Menambah pintaran. Oke. Kamu setiap hari ada yang memakan Ikan warna boleh dimakan nggak, Bu? Nggak boleh dong ikan warna dimakan. Ikan warna ada ikan hias. Cuma dipandangin doang. Ya. Kamu tahu nggak bagaimana ikan bisa tiba-tiba ada di hadapan kamu atau bisa kamu konsumsi? Bagaimanakah alurnya? Saya suka, Bu. Nih. Bagaimana ikan bisa kita makan? Tiba-tiba ada di meja kita. Apakah itu goib? Tidak. Yang dimasak Ibu, dimasak sama Ibu, Bu. Dimasak sama ibu. Sebelum dimasak ditangkap dulu, Bu. Sebelum dimasak ditangkap dulu. Ditangkap. Sebelum digoreng dicuci dulu, Bu. Sebelum digoreng dicuci dan dibersihkan dulu, Bu. Sebelum digoreng, dicuci dan dibersihkan dulu sisinya, Bu. Dibersihkan dengan batu Karena ikan hasil tangkapan nelayan itu masih sisinya, segar. Bu, sebelum digoreng. Tempat penangkapan segar. Sekarang kita lihat alurnya ya, Nak ya. Ya, Bu. Nih, bagaimana ikan bisa kita konsumsi atau kita makan? Pertama nelayan menangkapnya, Bu, lalu dia memberikannya kepada orang-orang, lalu dibawa ke pasar, lalu dimasak, lalu dimasak dikeringkan, dibawa pasar, terus dimasak, terus dimakan. Oke, terima kasih. Ya, jawabannya Pas dijual. Badam. Oke. Terima kasih jawabannya. Ada yang ditangkap, lalu dijual, lalu dibersihkan, dibeli, lalu dimakan. Ya, baik. Ibu akan simpulkan jawaban-jawaban Anda ya, yang sesuai dengan lihat, disimak baik-baik agar Ananda Ya, Bu. mengetahui ya bagaimana langkah-langkahnya ya. Yang pertama itu lihat di sini. Lihat kursor ibu. Langkah pertamanya adalah nelayan ya. Nelayan menangkap ikan. Ya, nelayan pasti menangkap ikan di laut. Lalu nelayan menjualnya ke tempat pelelangan ikan. Nah, ini nelayannya pergi ke ikan. Lalu dijual Dari tempat pelelangan ikan dijual di pasar. Nah, belum, bukan dijual. Diangkut. Ikannya itu harus diangkut dulu ya. Angkut. Diantar oleh Diangkut untuk dibersihkan. supir ya. Diantar oleh supir ke pasar. Dari pasar Di pasar
Lalu dibeli oleh orang tua kalian, mama, kakak, bude, ade. Harus dimasak sama mama kalian, baru dimakan. nyam nyam nyam. Dimasak, setelah itu baru Ananda Dimakan. konsumsi. Ada di sini? Lalu dimakan. Ada di sini yang pernah memakai gurame langsung dimakan? Ada yang pernah memakan gurame langsung Nggak dimakan? pernah, Bu. Gak pernah. Nggak pernah, Bu. Nggak pernah, Bu. Oke, ya pasti Nggak melewati. pernah, Bu. Oke, keep dulu ya. Silent dulu. Ya, Ibu akan menjelaskan ya. Ini adalah langkah-langkah. Matikan dulu mikrofonnya ketika Ibu bertanya baru dinyalakan kembali. Oke, Ananda yang pintar, soleha. Ya, ini adalah alur dari ikan bisa kita konsumsi ya. Jadi dari alur yang tadi telah Ananda pelajari bahwa di dalam tersebut ada yang namanya kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu adalah kegiatan yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bu, saya minum dulu ya, Bu. Dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ya. Bu, Septian minum dulu, Bu. Septian minum dulu, Bu. Jenis kegiatan ekonomi. Jenis kegiatan ekonomi yang ada pada gambar. Coba Devi. Jenis kegiatan ekonomi yang ada pada gambar. Kegiatan ekonominya apa, Devi? Devi? Devi ada apa keluar? Aduh, kalau tidak ada, kita ganti dulu ya. Kita ganti kepada Aji. Coba Aji, apa jenis kegiatan ekonomi pada gambar yang ada? Menghasilkan barang, Bu. Kegiatannya Menghasilkan barang. berdagang. Menangkap ikan. Kegiatan Menangkap ekonomi. ikan. Ayo, yang Bu, saya boleh izin nggak, Bu? sopan ya, disiplin. Menghasilkan barang. Apa Aji? Yang menghasilkan barang. Yang menghasilkan barang. Kegiatan ekonominya itu adalah kegiatan berdagang, ya kan? Pada dijualin, ya. Nelayan menangkap lalu dijual. Tempat pelelangan, ya. Lalu Aurel, jenis barang apa yang diperjualbelikan? Ikan, Bu. Ikan, ya. Ikan mujair. Ikan. Barang yang diperjualbelikan adalah ikan. Oke, selanjutnya Rizky, coba Rizky Prasetya. Jenis pekerjaan apa? Apa, Bu? Jenis pekerjaan apa yang terlibat pada gambar di monitornya atau di handphone Rizky? Pekerjaan apa saja yang ada pada monitor Rizky? Nelayan. Pedagang. Bu. Nelayan, pedagang. Ada lagi? Pedagang. Oke. Wah. Nelayan, Pembeli, Bu. pembeli. Apa lagi? Pengantar ikan. Pengantar. Pedagang. Ada pada gambar handphone Ananda nelayan sudah pasti, pedagang dan juga pengangkut barang
ya, pengangkut ikan yang diantarkan ke. Nah, lalu hasil dari setiap pekerjaannya itu Bu, saya izin ke toilet, Bu. ya, hasil dari pekerjaannya hasil dari setiap pekerjaan itu berbeda-beda ya. Nelayan. Bu, saya izin ke toilet bisa gak sih, Bu? Bu, boleh gak, Bu? Hasilnya itu Bu, saya izin ke toilet ya, Bu. Lagi ngomong, Boy. tolong ketika Ananda di kelas, juga ketika gurunya sedang menerangkan, apakah Ananda izin? Ya, tolong jangan gitu. Ya, nah di sini juga ada sikap disiplin. Sopan santun juga dinilai orang kalian. Itu ke dalam nilai rapi. Oke, aku akan melanjutkan kembali hasil dari setiap pekerjaan nelayan. Nelayan itu hasil dari setiap pekerjaan menghasilkan barang, lalu pedagang menghasilkan jasa. Pedagang menghasilkan jasa dengan mendapat keuntungan dari menjual ikan. Sedangkan kalau pengangkut barang itu menghasilkan jasa berupa mendapatkan jasa itu dari hasil mengantar ikan ke pasar. Soalnya nggak jelas. Oke, berarti di dalam alur yang tadi, alur pada gambar Ananda, ada jenis pekerjaan dua, ya. Ada dua jenis pekerjaan, maaf, yaitu ada yang menghasilkan barang dan juga menghasilkan jasa. Seperti pada halaman 57 buku kalian, ya. Pekerjaan yang menghasilkan barang, ya. Dilihat mungkin sambil bisa pekerjaan yang menghasilkan barang, ya, itu pekerjaan yang menghasilkan sesuatu barang dan bisa digunakan oleh orang lain. Contohnya makanan buat nelayan, peternak, dan perajin. nelayan, ya tadi perajin, peternak. Sedangkan kalau pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah pekerjaan yang pelayanan, ya, bentuknya melayani, bisa dinikmati, ya. Dokter, guru, tukang cukur, Polisi. polisi, Tentara, Bu, tentara, ada lagi? Tadi? Ya, oke. Pinter. Tadi sudah dikatakan bahwa peternak bukan pekerjaan menghasilkan jasa, ya, tapi menghasilkan barang. Iya, Bu. Nah, jangan sampai tertukar. Jangan asal sebut saja, ya. yang namanya Cika mana? Udah. Oke. Ananda semua, tugas nanti yang Ananda kerjakan adalah Ananda. Cika, lu tahu ini siapa? Septian, tolong tidak ngomong, ya, karena mendengar. Kan Ibu tadi sudah katakan, tolong bersikap sopan di dalam Ada yang manggil aku. ini. Ada yang manggil aku. Oke. Tugas Ananda, ya, karena tadi kita sudah menjelaskan dan membahas tentang kegiatan, jenis-jenis kegiatan ekonomi yang ada pada gambar, ya. Tugas Ananda adalah mencari dan menuliskan jenis kegiatan ekonomi yang ada di sekitar Ananda, ya. Itu dikerjakan halaman 57, ya. Ada yang paling bawah, ya, sudah ditandai pada buku paket Ananda.
Ya, yang berdasarkan kegiatan-kegiatan itu, Ananda bisa menuliskan kegiatan ekonomi yang ada di sekitar Ananda. Ya, jenis kegiatannya. Lapangan pekerjaan. Saya mau nanya Bu, tugasnya yang mana? Nah, ini tidak menyimak. Tadi Ibu sudah katakan, lihat halaman 57 yang paling bawah. Ya, Ananda Yang mencari renungkan, Bu. jenis kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan sekitar Ananda atau yang terdekat. Mungkin kalau tidak ada kanan kiri, mungkin yang Ini terdekat. saya sudah mengerjakan, Bu. Oke, kalau sudah mengerjakan tidak usah, ya. Oke. Jadi dikerjakan jenis kegiatan ekonomi, lapangan pekerjaan, hasil dari setiap pekerjaan, Bu. dan penyebaran barang. Ya, 4A belum. Jadi kalau 4B sudah tidak usah dikerjakan. Oke? Sudah mengerjakan tadi, Bu. Bu. Ya. Bu ngerjainnya Tadi yang ayah renungkan pernah nggak Bu? tugasnya apa, Bu? Tadi kan Ibu sudah katakan, kalau 4B sudah mengerjakan, tidak usah mengerjakan. Ya. Bu, Jadi yang mengerjakan mungkin Bu. A saja. Oke Bu. Ya. Bu saya nanya, Bu. Kalau bertanya, coba. Itu yang pertama yang di halaman yang di halaman 57. 50. Tugas yang kedua yang di halaman 57 yang renungkan, Bu. Tugas yang pertama itu yang halaman 52. Menuliskan pendapat cerita tentang tadi Pak Weli, kepala sekolah. Ananda menuliskan jenis kegiatan ekonomi yang ada di Yang 52 saya juga udah, Bu. yang halaman 57. Halaman 52 kelas 4B udah, Bu. Ya tadi kan sudah Ibu katakan Hamam, jika sudah tidak usah berbicara lagi, jadi tidak usah dikerjakan. Ya. Untuk tugas nomor 2 jelaskan jenis kegiatan ekonomi. Tugas yang kedua, jelaskan jenis kegiatan ekonomi. Ya, kegiatan jenis, bukan jelaskan jenis kegiatan ekonomi. Oke. Yang ada di lingkungan Ananda apa ya? Ya, Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak Bu. Tidak ada, Bu. Tidak ada Bu. Bu boleh ngerjain sekarang nggak Bu? Nanti dulu. Bu saya mau bertanya. Apa? Siapa yang bertanya? Tian. Saya Bu, saya. Ya, Septian, silakan. Bu boleh langsung ngerjain nggak Bu? Berhenti dulu sebentar ya. Ibu selesaikan dulu, baru Ananda mengerjakan ya. Ada lagi mau menanyakan? Yang Ibu bertanyakan adalah menanyakan pembahasan materi hari ini. Ada yang mau bertanya? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Ada yang mau bertanya? Mungkin yang mau bertanya bisa di kolom chat ya. Bisa ada yang mau bertanya. Jadi Soal maju ulang tadi, Bu. kenapa Nabila? Satu, Bu. Putus-putus Nabila. Bu, soalnya nomor 1 diulang lagi, Bu. Oh, enggak usah pakai soal nomor 1. Jadi Nabila hanya mengerjakan menuliskan pendapat Nabila tentang kita Pak itu sasnya ya pendapat Sama yang itu ya. Iya, Bu. ya dengan halaman 57. Oke. Iya. Kita akan sama-sama menyimpulkan pembelajaran pada hari ini dengan Ibu ya. Tadi Ananda sudah mempelajari tentang mengeluarkan pendapat ya. Pendapat tentang teks
ya. Lalu Ananda sudah juga mempelajari bagaimana cara upaya melestarikan lingkungan sekitar, ya, dengan cara tadi tidak boleh yang namanya ketika menangkap ikan di laut tidak boleh menggunakan apa? Bom ikan nggak boleh. Bom ikan. Menyangkut harimau. Sama pukat harimau. Nah, tidak boleh pakai pukat harimau maupun bukanya karena iya, bom ikan tidak boleh. Ada kesadaran, Bu. Jika Ananda menggunakan alat-alat tersebut, maka sistem di laut akan pelestarian ikan-ikan jadi makanya kita harus menggunakan alat tidak mendapatkan ikan yang banyak, tetapi tidak merusak yang banyak, tetapi dalam laut. Oke, pembelajaran setelah selesai ya, dilanjutkan dengan Bu Gali. Sebelum pelajaran kita berdoa terlebih dahulu ya, atau cukup saja alhamdulillah ya. Yuk, sama-sama kita membaca alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran hari ini lancar. Pembelajaran hari ini dengan Bu Indri udah keluar ya? Bu Indri udah keluar. Udah. Ananda, Jadi jangan pakai bro. Ada tulisannya. Ananda kakak, silakan boleh meninggalkan area Zoom ya, karena Ananda Aku tapi pembelajaran. Anda kelas 4A tertib karena bisa terlibat dari Zoom meeting ini ya. Bu, anaknya udah pakai satu, Bu. Enggak, Bu. Bu boleh main-main dulu nggak Bu? Bu boleh main-main. Apa kajian Bu sama Bu Indri. Tadi sudah di share di grup ya, bahwa nanti akan ada pembelajaran selanjutnya ya. Jadi sekarang kelas 4A bisa Bu, ada tugas agama. Mau nanya, Bu. Tugas agama.
Tugas agama nanti dikerjakan di jam kedua kan, Bu? Sekarang boleh dikerjakan. Iya, Bu. Aduh,